Oke, langsung aja. Sekarang kita masuk ke kunci jawaban kelas 4, tema 3, halaman 18, 19, 21, 22, dan yang terakhir halaman 23. Oke ya, langsung aja kita mulai dari kunci jawaban halaman 18 dan halaman 19 di bagian ayo mencoba. Oke, mari kita baca sama-sama. Hari ini kamu akan belajar tentang tumbuhan. Sebelumnya kamu dan temanmu akan keluar ruangan untuk berolahraga. Nah, ini ada bola zigzag, perlengkapan yaitu 2 bola kecil, aturan bermain, 1, kelas dibagi menjadi 2 kelompok, kelompok A dan B. Nomor 2, setiap kelompok berbaris menghadap ke depan dan berhitung 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nomor 3, kelompok A dan B saling berhadapan. Nomor 4, perhatikan siapa anggota kelompok di depanmu yang memiliki angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Mereka adalah timmu, perhatikan gambar. Lanjut untuk nomor 5, anggota nomor 1 melempar bola ke anggota di hadapannya yang memiliki nomor 2. Nomor 2 harus menangkapnya dan melemparkannya ke anggota nomor 3 yang ada di hadapannya. Perhatikan gambar. Selanjutnya nomor 6, kelompok yang menyelesaikan lempar tangkap tanpa menjatuhkan bola adalah pemenangnya. Oke ya, itu adalah cara bermainnya. Lanjut ke bawahnya. Sebelum bermain, lakukan pemanasan terlebih dahulu. Perhatikan arahan dan contoh yang disampaikan gurumu. Permainan bola zigzag ini dapat divariasikan dengan menggunakan 2 bola. 1 bola dimulai dari ujung sebelah kiri dan bola yang lain dari ujung sebelah kanan, dan dilempar secara bersamaan sehingga permainan lebih menarik. Oke. Setelah melakukan permainan, diskusikan keterampilan yang diperlukan dalam permainan bola zigzag tadi dengan menjawab pertanyaan berikut. Nah, itu tadi di atasnya adalah cara bermain bola zigzag, sedangkan di bawahnya ini nanti ada beberapa pertanyaan yang perlu kalian jawab. Ya, kita baca pertanyaan mulai dari yang paling atas dulu. Apakah kamu sudah dapat melemparkan bola dengan baik? Jelaskan. Nah, ini jawabannya silahkan kalian sesuaikan dengan kemampuan kalian ya. Apakah kalian sudah dapat melempar bola dengan baik atau belum? Di sini sebagai contoh jawabannya saya tuliskan seperti ini. Saya sudah dapat melempar bola dengan baik. Oke. Selanjutnya kita ke pertanyaan di bawahnya. Apakah kamu sudah dapat menangkap bola dengan baik? Jelaskan. Nah, ini lagi-lagi jawabannya silahkan kalian sesuaikan dengan kemampuan kalian masing-masing ya. Apakah kalian sudah dapat menangkap bola atau belum? Oke. Di sini untuk contoh jawabannya saya tuliskan, saya sudah dapat menangkap bola dengan baik. Oke ya, lanjut lagi ke pertanyaan di bawahnya. Apa saja keterampilan yang diperlukan dalam permainan bola zigzag ini? Nah, ini jawabannya bisa kalian tulis di lembar jawab kalian. Untuk jawabannya kita baca sama-sama. Keterampilan yang diperlukan dalam permainan bola zigzag adalah melempar dan menangkap bola. Oke ya, itu adalah jawabannya. Bisa kalian tulis di lembar jawab kalian. Lanjut ke pertanyaan di bawahnya lagi. Apa rencanamu untuk lebih meningkatkan keterampilan dalam melempar dan menangkap bola? Nah, ini jawabannya bisa kalian tulis di lembar jawab kalian. Jawabannya yaitu saya akan berlatih lebih tekun. Oke ya, itu tadi adalah jawabannya. Bisa kalian jeda dulu video ini, kalian tulis dulu jawabannya, baru setelah selesai menulis kalian bisa lanjut lagi menonton video ini. Oke ya, mohon maaf ya, ini mungkin suaranya nanti agak kurang jelas karena di lingkungan saya sedang turun hujan ya, jadi suara hujan ikut masuk ke rekaman ya, jadi mohon maaf kalau suara saya kurang terdengar jelas. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke kunci jawaban halaman 21 dan halaman 22. Kita sekarang masuk ke bagian ayo membaca. Oke, kita baca sama-sama. Setelah segar berolahraga di luar ruangan, tahukah kamu apa yang membuat segar udara di luar? Tumbuhan hijau membuat segar udara karena menghasilkan oksigen. Sekarang mari kita mengenali bagian-bagian tumbuhan. Oke, bacalah keterangan di bawah ini dengan seksama. Oke, ini ada keterangan, ada akar yang paling atas. Silahkan kalian bisa baca sendiri di buku kalian masing-masing ya. Ini ada akar, ada bunga, ada daun, ada batang, ada buah, dan ada biji. Kita langsung lanjut ke bawahnya saja. Tahukah kamu bahwa beberapa dari bagian tumbuhan tersebut berfungsi untuk membuat tumbuhan tersebut tetap lestari dan seimbang di alam? Contoh bagian tumbuhan tersebut adalah biji. Biji merupakan cikal bakal bagi sebagian tumbuhan untuk terus bertahan sehingga terjaga kelestariannya. Oke, di sini ada pertanyaan, bisakah kamu mencari bagian tumbuhan lain yang berfungsi untuk menjaga kelestarian tumbuhan tersebut? Diskusikan secara berkelompok dan tuliskan hasilnya. Oke, di sini jawabannya sudah saya sediakan, silahkan bisa kalian tulis jawaban ini di lembar jawab kalian. Oke, mari kita baca jawabannya.
Bagian yang berfungsi untuk menjaga kelestarian tumbuhan adalah bunga, karena bunga berfungsi sebagai alat reproduksi yang nantinya akan menghasilkan tanaman baru dan mampu mempertahankan kelestarian spesiesnya. Ya, itu jawabannya silahkan ditulis dulu di lembar jawab kalian. Kalian bisa jeda dulu, kalian tulis hingga selesai, baru setelah selesai silahkan kalian bisa lanjut lagi menonton video ini. Oke ya, sekarang kita lanjut ke bawahnya, cermati teks tentang upaya manusia untuk menjaga kelestarian lingkungan berikut ini. Oke, mari kita baca. Setiap tumbuhan memiliki bagian-bagian yang bermanfaat bagi makhluk hidup lain. Di antara tumbuhan tersebut ada yang memiliki bunga. Bunga-bunga di sekitar rumah Lani terlihat sangat subur dan beraneka warna. Lani sangat rajin merawat bunga-bunga tersebut. Ia menyiramnya setiap hari dan memberikan pupuk secara teratur. Bunga membuat lingkungan rumah Lani menjadi indah dan sejuk dipandang mata. Beberapa jenis bunga menghasilkan wangi, sehingga membuat harum udara di lingkungan rumah Lani. Oke, itu adalah bacaannya. Sekarang kita lanjut ke bawah. Di sini ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab. Oke, jawablah pertanyaan berikut. Pertanyaan nomor 1, apa kewajibanmu terhadap tanaman yang ada di sekitar? Nah, untuk jawabannya yaitu merawat tanaman tersebut. Ya, bisa kalian tulis di lembar jawab kalian. Oke, sekarang lanjut ke pertanyaan nomor 2. Manfaat apa yang bisa kamu peroleh dari bunga? Jawabannya yaitu bunga dapat membuat lingkungan rumah menjadi indah dan sejuk serta sedap dipandang mata. Oke, itu tadi adalah jawaban untuk nomor 2. Lanjut sekarang ke pertanyaan nomor 3. Apabila tanamanmu berbunga wangi, apa yang sebaiknya kamu lakukan? Jawabannya yaitu memanfaatkan tanaman tersebut sebagai penyegar di lingkungan rumah. Ya, itu adalah jawaban nomor 3. Silahkan bisa kalian tulis di lembar jawab kalian. Oke, sekarang kita lanjut ke bawahnya. Memelihara tanaman adalah bagian dari kegiatan menjaga keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Ayo kita menanam tanaman dengan langkah berikut. Oke, ini ada langkah-langkahnya. Ayo kita menanam tumbuhan dengan langkah-langkah berikut. Nomor 1, pilihlah satu macam biji yang bisa kamu tanam, misalnya bisa tomat, kacang hijau, cabai, atau yang lainnya. Nomor 2, siapkan tanah dalam pot kecil, kaleng bekas, atau lainnya. Nomor 3, masukkan biji di tanah dalam pot kira-kira 3 cm. Nomor 4, siram secukupnya. Nomor 5, simpan tumbuhanmu di depan kelas. Dan yang nomor 6, siramlah tumbuhanmu setiap hari. Oke. Saat tanamanmu mulai tumbuh, lakukan kegiatan berikut. Identifikasi dan tuliskan setiap bagian tumbuhan berikut fungsinya. Selanjutnya, diskusikan hasil pengamatan secara berkelompok. Tuliskan hasil diskusi dalam bentuk laporan. Kamu dapat menyertakan gambar dalam laporan tersebut. Nah, untuk jawaban dari tugas ini nanti tiap anak bisa berbeda-beda ya, tergantung dari tanaman apa yang kalian tanam. Oke ya, di sini untuk contoh jawabannya sebagai berikut. Sudah saya tuliskan ya untuk contohnya. Ini laporan hasil diskusi. Ini sebagai contoh saya menanam tomat, jadi laporannya akan seperti ini. Laporan hasil diskusi menanam tomat, bagian-bagian tumbuhan tomat dan fungsinya. Untuk akar tanaman tomat berbentuk tunggang. Hari kedua kecambah mulai tumbuh, akar tomat berfungsi mengokohkan tumbuhan tomat. Lanjut untuk daun, hari ke-6 tanaman tomat sudah memiliki akar dan daun yang berjumlah 2. Daun ini nantinya akan menjadi tempat fotosintesis pada tumbuhan. Selanjutnya untuk batang tomat berbentuk batang basah, batang tumbuh berdamaan dengan daun tomat. Batang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Selanjutnya bunga tomat mulai berbunga sekitar umur 25 hari. Bunga tomat merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Oke, selanjutnya adalah buah. Setelah bunga tomat mengalami penyerbukan, maka mulai muncul buah tomat. Buah tomat merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan buat biji berkecambah. Oke, selanjutnya adalah biji. Buah tomat mulai masak pada umur 70 hari. Dari buah tomat yang sudah masak dihasilkan biji. Jika biji tomat ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, itu adalah contoh laporannya. Silahkan untuk jawabannya kalian sesuaikan dengan tanaman yang kalian tanam masing-masing ya. Oke. Selanjutnya kita memasuki kunci jawaban halaman 23 di bagian ayo berlatih. Di sini ada perintah, ambillah daftar pertanyaanmu yang telah kamu buat, tambahkan pertanyaan baru yang menurutmu penting. Kamu boleh mendiskusikan daftar pertanyaanmu dengan teman di sebelahmu, ya. Nah, di sini untuk pertanyaannya silahkan kalian sesuaikan dengan tanaman yang kalian tanam ya. Karena di sini saya tadi sebagai contohnya menanam tomat, maka jawabannya akan seperti ini.
Di mana tanaman tomat dapat tumbuh dengan baik? Mengapa tanaman tomat mudah ditanam? Berapa hari buah tomat dapat dipanen? Bagaimana cara memupuk tanaman tomat? Berapa kali tanaman tomat harus disiram setiap hari? Bagaimana cara tanaman tomat berkembang biak? Nah, ini untuk tanamannya silahkan kalian ganti dengan tanaman kalian masing-masing ya. Bisa jeruk kalau kalian menanam jeruk, atau bisa juga apel kalau kalian menanam apel dan sebagainya. Ya, silahkan bisa kalian sesuaikan sendiri. Oke, itu tadi adalah jawaban untuk pertanyaan di atasnya tadi. Sekarang kita lanjut ke bagian ayo renungkan. Di sini ada beberapa pertanyaan. Oke, pertanyaan nomor 1, tulislah apa saja yang telah kamu pelajari dari kegiatan hari ini. Jawabannya yaitu, hari ini saya telah belajar melempar dan menangkap bola, mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya, serta membuat pertanyaan. Ya, itu jawaban nomor 1. Lanjut ke pertanyaan nomor 2, apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut? Jawabannya itu, saya ingin mengetahui lebih banyak tentang pertumbuhan tanaman. Oke, itu adalah jawaban nomor 2. Oke, jika sudah, sekarang kita lanjut lagi ke kegiatan bersama dengan orang tua. Diskusikanlah bersama orang tuamu tentang salah satu tumbuhan yang berkhasiat untuk kesehatan. Nah, untuk jawabannya yaitu daun sirih dapat menyembuhkan luka, anti diabetes, menurunkan kolesterol, menjaga kesehatan mulut, antibakteri, dan sebagainya. Ya, itu silahkan bisa kalian tulis di lembar jawab kalian. Sekian dari video kali ini, mudah-mudahan jawaban yang saya berikan dapat bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya.